Apaan sih muslim-muslim pada puasa gitu ya? Nah, Ya kan? iya, Bener nggak? benar. Ngapain sih mesti pada puasa gitu? Emang bener gitu? Tuhan nyuruh puasa gitu? Iya itu kata Coba kita mereka. lihat ya, coba Nah, kita lihat ya ayatnya ya. Nah tuh lihat. Nah kita ngomong aja dah. ya udah. Makanya jadi, Lu baca dong. dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, Kok Tuhan lapar kok? ya ini lain, ini lain. Nah, tapi itu puasa ya. Iya. Gimana dong? Iya. Muslim puasa. Nah itu yang Yesus puasa. yang belum dia puasa siapa waktu itu? Nah, siapa? Oh, makanya kenapa dia puasa? Nah, berarti Yesus puasa ngikutin siapa? Ya itu dia. Ngikutin yang dulu kan? Saya dulu yang nabi-nabi. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Telah kita saksikan bersama tadi ya, dan Ditan menceritakan Muslim puasa. Ngapain sih Muslim ini puasa gitu ya? Kayak begitulah seperti ya kata-katanya gitu ya. Karena menurut Pak Git ya, sebetulnya nggak ada yang mempertanyakan hal ini. Muslim mau puasa, atau Kristen mau puasa, atau Hindu Buddha mau puasa. Dan tiap agama itu mempunyai ritual puasa dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi intinya adalah puasa. Ya seperti tadi yang dibuka dalam kitab Alkitab gitu ya. Nah, ini kan menyatakan kalau Yesus juga puasa gitu ya. Ini jelas gitu loh. Karena pemaknaan puasa ini kalau kita cek lagi, kita kembalikan ke Al-Baqarah di 183 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang diingatkan di sini itu adalah orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang Islam. Bukan itu ya, kata-katanya jelas adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang mana aja? Nah itu ada di Al-Baqarah 62. Dijelaskan juga orang beriman itu seperti apa. Kita cek bunyi ayatnya ya. Ayat Al-Baqarah 62 itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini sudah jelas nanti kata-kata orang-orang beriman itu siapa aja gitu ya. Itu tadi orang Yahudi termasuk, orang Nasrani, ya, orang Sabi'in. Ya. Ini kita lihat, dan ini bukan hanya Al-Baqarah 62, ada juga di Al-Maidah 69, teman-teman bisa cek. Kemudian orang-orang beriman itu juga ada di Al-Hajj ya, ayat 17 itu yang bunyinya seperti itu. Jadi bukan berarti yang seperti diucapkan Don Ditan itu kan sering ya, kalau Yesus itu berpuasa terus berkhitan dan lain-lain berarti Yesus Muslim. Bukan, mereka Yesus itu orang yang beriman, bukan orang Islam gitu. Jadi kategorikan adalah orang yang beriman. Dan ini bukan hanya terjadi di Timur Tengah saja. Itu kan tadi katakan Yerusalem gitu ya. Nah, kemudian Saudi Arabia gitu ya, Mekah gitu ya. Antara Islam dan Kristen kan di situ ya, Islam dan Nasrani ini. Ini berlaku juga bagi global agama, yang artinya seperti Hindu itu ada upawasa ya. Ini kan juga puasa gitu ya. Kemudian Buddha itu juga ada. Buddha juga mengenal budaya atau ritual puasa. Jadi bukan hanya Islam, Kristen yang di Timur Tengah, bukan. Termasuk di Indonesia asli, itu agama Indonesia asli. Kalau yang masih ada murni, kita bisa cek itu suku Baduy, yaitu Sunda Wiwitan. Ada puasanya juga di sana. Kemudian di Kapitayan juga ada upawasa, kalau yang Pak Git pernah tahu. Itu adalah poso dino pitu, kalau orang Jawa bilangnya poso gitu kan. Jadi poso dino pitu. Poso dino pitu itu bukan puasa 7 hari, tapi puasa hari kedua dan hari kelima, kalau dijumlahkan jadi 7. Itu ada
hari hari pertama itu Sunday gitu ya, hari Minggu, kemudian hari kedua itu Senin, dan hari kelima itu Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu sudah dilakukan oleh orang-orang Kapitayan. Kita cek salah satu video tentang puasa pada umat Buddha ya. Puasa atau uposatha dalam pengertian agama Buddha ini untuk mengendalikan diri. Nah, untuk mengendalikan diri, Buddha menjelaskan ada 8 aturan moral yang harus ditaati. Kita hidup di dunia, tetap secara dunia berjalan, tapi juga tidak melekat sepenuhnya dengan dunia. Ada kala atau waktunya untuk belajar melepaskan dunia. Di saat atasila, walaupun kita punya istri atau suami, itu tidak boleh sekamar. Oh, sekalipun yang sah juga Iya, nggak boleh ya? tidak boleh sekamar. Nah, demikian teman-temannya. Jadi Buddha pun juga melakukan puasa. Tapi konsep pelaksanaannya puasa itu memang beda-beda dalam tiap agama. Karena ya kalau kita kembalikan ke Al-Quran lagi, konsep puasa nggak dijelaskannya kan di hadis gitu ya. Jadi puasa itu menahan lapar dari subuh hingga maghrib gitu ya. Nah, ini konsepnya Islam seperti itu. Entah konsep yang lain puasa seperti apa kan beda-beda. Yang penting intinya sama, mengendalikan diri. Dan begitu pun Hindu, kemudian Kapitayan, kemudian Sunda Wiwitan, konsepnya seperti itu. Contoh kata puasa. Puasa ini bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya adalah saum gitu ya. Jadi sebelum budaya Islam ini masuk ya, sini sudah ada puasa yang artinya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa, atau artinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Pak Agit, gaya-gaya donditan seperti ini ya perlu dipikirkan kita secara cerdas gitu loh. Jadi tidak mengikuti doktrin yang diberikan dia gitu, karena banyak sekali yang donditan ini bilang Yesus ini puasa ya, kemudian hitan dan lain-lain. Ini kan menggambarkan kalau Yesus itu Muslim. Sebetulnya bukan itu, sebetulnya konsep agama ini sama sebetulnya intinya, cuman dalam ritual-ritualnya itu yang berbeda. Jadi konsepnya sebetulnya ya sama lah, orang mereka dari ajaran yang sama gitu ya. Kalau Nasrani dengan Islam itu kan jelas banget artinya dari agama Abrahamik atau agama Samawi. Nah, dan puasa ini juga bukan hanya di situ aja tempatnya ya. Kita bisa lihat di India gitu ya, dengan budayanya ritual Hindu dan Buddha. Kemudian kita bisa dilihat negeri sendiri yang dari Sunda Wiwitan dan Kapitayan. Sebetulnya banyak agama di Indonesia ini, cuman Pak Agit nggak begitu paham semuanya gitu kan. Yang Pak Agit lihat itu ya Kapitayan dan Sunda Wiwitan. Kalau kita kembali pada sejarahnya gitu ya, semua pemuka-pemuka agama ini atau pendiri-pendiri agama ini, mereka tuh orang yang rajin bertapa, orang-orang bertapa semua. Kita contohkanlah ya Buddha, ya kemudian Yesus, termasuk Nabi Muhammad juga sebelum diangkat menjadi Rasul, dia kan bertapa di Gua Hira. Apa yang dilakukan di sana? Sholat, belum turun. Kita nggak ngerti apa yang dilakukan di sana, tapi yang jelas logikanya itu adalah menyepi. Menyepi ini kan juga ada di ajaran agama Hindu Bali. Ya. Kalau di Hindu India nggak ada gitu. Ini ada di agama Hindu Bali. Kemudian upawasa Hindu Bali juga ada gitu. Cuman cara ritualnya berbeda. Tujuannya menurut Pak Agit adalah sama, menjadi manusia yang bertakwa. Karena puasa ini bukanlah suatu tujuan. Tujuan kita puasa gitu ya. Bukan itu. Tapi tujuannya jelas itu. Dari orang yang beriman naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Orang-orang beriman yang mana? Ya, tadi itu yang mempercayai adanya Tuhan, ya mau disebut Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Taya, atau kalau di Nasrani Allah, atau macam-macam lah penyebutannya itu ya. Konsepnya sebetulnya seperti itu, menyendiri melakukan ritual pertapa, kemudian merenung.
Dalam perenungan ini tuh biasanya mendapatkan seperti wahyu lah seperti itu. Tapi kalau konsep bertapa, merenung, menyendiri tadi itu dilakukan atau diajarkan kepada orang-orang awam, berat. Makanya pakai istilahnya jenjang gitu, puasa dulu gitu. Kalau langsung seperti Nabi Muhammad misalnya ya, melakukan bertapa di Gua Hiro, di sini repot kita. Repot jalaninnya, cari gua dulu, cari menyepi sendiri lagi ya. Dan mereka kan biasanya melakukan hal ini sendiri, nggak rame-rame seperti kita melakukan ritual puasa rame-rame gitu. Nanti Idul Fitri rame-rame. Kalau beliau dulu kan beda jauh. Itu melakukan dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Yang hal-hal ini ya itu jarang diungkap. Contohnya seperti ayat tadi aja, orang-orang yang beriman termasuk A, B, C, D tadi ya. Itu jarang diungkap oleh pemuka-pemuka agama atau penceramah-penceramah, itu jarang sekali. Jadi nanti kalau ini diungkap, orang-orang beriman tuh orang-orang itu. Ya ini dalam konsepnya yang di Al-Quran, yaitu orang-orang yang di daerah-daerah Timur Tengah sana. Karena wilayah geografis Al-Quran itu pada orang-orang beragama itu ya di situ. Kalau di sini ya sudah ada, di Indonesia juga sudah ada pada saat itu, cuman nggak disebut di Al-Quran. Kemudian kalau kita cek lagi di India malah lebih tua, itu sudah ada. Jadi kalau dikatakan seperti orang-orang sebelum kamu, orang sebelum kamu tuh ya Muhammad, kan ini kan jatuhnya ke Muhammad gitu ya. Jadi jatuhnya ke Muhammad, orang-orang sebelum Nabi Muhammad ini siapa aja? Ya termasuk Yesus, ya termasuk Buddha, termasuk Hindu, dan banyak lagi agama. Nah, oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini, yang artinya ngapain orang-orang Islam itu berpuasa? Sebetulnya nggak ada yang bertanyakan yang menurut Pak Agit. Karena tiap agama itu menjalani ritual puasa, bukan hanya Islam. Jadi kalau kita cek lagi, kembalikan ke ayat Al-Baqarah 183, di situ jelas orang-orang beriman itu melakukan puasa. Kan udah dijelaskan gitu ya, orang-orang sebelum kamu itu berpuasa. Dan orang-orang beriman ini yang kayak gimana sih? Dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu ya, orang Nasrani, orang Yahudi, kemudian Sabi'in, nah, seperti itulah ya. Yang kedua ya, puasa ini itu kenapa bisa terjadi pada setiap agama? Karena pendiri-pendiri agama itu rata-rata ya itu tadi, mereka bertapa. Mereka tuh ahli-ahli spiritual. Bukan cuman, kalau di sini kan ada sekarang S1 Al-Quran, S1 hadis atau apalah itu ya, sekolah. Kalau mereka dulu melakukan agama ini itu dengan menjalani jenjang-jenjang spiritual yang akhirnya membuat filsafat-filsafat tinggi sebetulnya. Cuman kita nggak paham aja gitu ya, filsafat-filsafat ini bisa lahir dari agama gitu ya. Andaikan saja para pendiri agama ini mengajarkan langsung umatnya bertapa, ya Pak Agit rasa ya mereka langsung berat, ngapain bertapa, nyepi sendiri, ya, berat itu. Mereka melakukan dengan jenjang-jenjang itu ya. Kalau di Hindu kita bisa cek, salah satunya adalah nyepi gitu ya. Itu adalah budaya atau ritual yang dilakukan karena untuk menjaga spiritual tadi. Jadi dalam hal puasa ini kita tidak perlu mempertentangkan seperti yang dibilang Rambitan tadi, dan pesan Pak Agit adalah beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.